Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Nistasari. Kenalan yuk dengan yang namanya STBM. Apa itu STBM? Sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi dalam sanitasi total berbasis masyarakat ini kita mengutamakan untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi dari, oleh, dan untuk masyarakat untuk memicu dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya untuk merubah perilaku yang berhubungan dengan higien dan sanitasi lingkungan. Jadi nih ceritanya STBM ada 5 pilar yang wajib kita laksanakan secara berkontinu, secara kelanjutan, dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama itu adalah stop buang air besar sembarangan. Atau kita sering dengar nih namanya ODF, Open Defecation Free, atau bebas buang air besar sembarangan. Ada kan itu desa ODF atau desa bebas buang air besar sembarangan, seperti itu ya. Itu artinya desanya sudah diverifikasi dan semua orang di dalam situ sudah bebas buang air besar sembarangan atau tidak melakukan buang air besar sembarangan. Kemudian yang kedua itu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yang ketiga ada pengolahan air minum dan makan rumah tangga. Yang keempat pengelolaan sampah, dan yang kelima pengelolaan air limbah. Kita bahas satu dulu ya, yang pilar pertama, stop buang air besar sembarangan. Itu kan ada yang namanya akses aman, akses layak, belum layak, seperti itu, akses tertutup atau terselubung, dan akses yang terbuka. Kalau akses yang aman itu terdiri dari kita mempunyai nih jamban, kemudian dipakai untuk keluarga sendiri, kemudian pakai leher angsa, dan di bawahnya septic tank yang kedap dan mencegah supaya air limbah yang masuk ke dalam situ atau tinja kita yang masuk ke dalam situ itu tidak menyebar kemana-mana, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, akses layak sendiri. Jadi kita punya jamban nih yang dipakai untuk diri kita sendiri atau keluarga kita dan keluarga lain tertentu, misalnya 2 rumah jadi 1 gitu. Kemudian leher angsa pakai cubluk sih, apa sih, WC leher angsa ya. WC leher angsa, kemudian di bawahnya itu bisa tanah atau cubluk. Dan akses yang belum layak bisa dipakai untuk beberapa rumah tangga, kemudian dia cubluk atau yang cemplung ya, kemudian di bawahnya juga belum ada septic tank yang kedap dan hanya tanah, seperti itu. Ada lagi yang agak parah sih, ini dia pakai jamban sih, jambannya lumayan sih, bisa jamban sehat, bisa jamban cemplung, tapi dialirkannya itu ke sungai, atau ke kolam, atau ke pantai, atau ke kebun, dan lain-lain. Nah, itu kan tentu saja mencemari lingkungan ya, itu tidak bagus atau tidak layak secara kesehatan. Kemudian ada lagi yang bahkan tidak punya jamban dan BAB-nya di mana-mana. Atau punya jamban tapi lebih nyamannya BAB di kebun atau BAB di atas sungai gitu loh teman-teman. Nah, itu juga tidak layak banget. Oh ya, bagi yang punya bayi atau anak balita itu jangan salah ya, buang air besar sembarangan itu tidak hanya terbatas bahwa kita buang air besar di jamban saja, tapi mereka kan kebanyakan masih pakai Pampers nih. Nah, itu buang Pampersnya di mana? Kalau misalnya masih di kotak sampah, masih ditimbun atau dibuang ke kebun, itu masih termasuk kategori buang air besar sembarangan ya. Jadi sebelumnya Pampersnya itu yang isinya dengan tinja tadi, tinjanya dibuang ke jamban atau ke WC, disiram, kemudian Pampersnya itu dicuci baru dibuang. Gitu ya teman-teman, supaya kita memang benar-benar ODF atau bebas buang air besar sembarangan, dan supaya kita tidak terkena penyakit-penyakit karena pencemaran air, pencemaran tanah oleh tinja seperti diare, tipes, dan lain-lain. Oke? Dan yang kedua, yaitu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kriterianya apa? Kriterianya itu yang pertama, punya sarana cuci tangan pakai sabun, yang ada sabunnya di situ, kemudian ada air mengalirnya di tempat yang mudah terjangkau. Kemudian masyarakat juga wajib tahu nih, kapan waktu kritis untuk cuci tangan. Nah, sudah tahu belum? Tak kasih tahu ya. Yang pertama itu
sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, atau sebelum menyusui. Kemudian setelah buang air besar atau setelah mencekoki anak. Tapi biasanya ditambah satu lagi nih setelah memegang hewan atau binatang. Gitu. Kemudian selain dua kriteria itu juga harus tahu nih bagaimana atau praktek cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang baik dan benar menurut WHO. Ketiga, pengolahan air minum dan makanan rumah tangga. Yang pertama kan air minum ya. Air minum ini biasanya kan ada sih air minum dari keran-keran yang langsung diminum yang sudah memenuhi standar kualitas air minum. Tapi kalau di tempat kita masih belum ada ya. Jadi ya harus diolah dulu, bisa direbus, difiltrasi, kemudian pakai sistem RO atau untuk tempat-tempat yang darurat itu bisa pakai sodis. Kemudian kalau misalnya baku air minumnya itu tidak memenuhi syarat, misalnya keruh, itu bisa difiltrasi dulu baru nanti diolah untuk selanjutnya ya. Kemudian untuk standar makanan yang memenuhi syarat itu dari segi peralatan makan ya, baik sendok, piring itu ditempatkan dari area yang tidak berdebu, kemudian tertutup, tidak terjangkau oleh kecoa, tikus, dan lain-lain. Kemudian wajan dan peralatan masak lainnya itu ditempatkan di tempat yang tertutup, bersih, dan tidak berdebu. Kemudian makanannya juga harus ditempatkan di tempat yang tertutup dan aman. Kalau sampah apa nih standarnya? Tidak ada sampah yang berserakan di mana-mana. Kemudian mempunyai kotak sampah yang kokoh dan tertutup. Dan lebih diutamakan lagi yang sudah melakukan pemilahan sampah ya, baik sampah organik, anorganik. Kemudian menghindari perlakuan yang tidak aman terhadap sampah. Misalnya apa? Dibakar, itu tidak boleh banget. Kalau dibuang ke sungai atau di rumah tetangga, waduh bahaya banget ya itu ya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan air limbah nih, air limbah domestik yang bukan dari yang non tinja gitu loh. Jadi ini dari limbah rumah tangga, misalnya dari setelah mencuci piring atau mencuci pakaian seperti itu. Standarnya apa? Tidak ada air yang tergenang di lingkungan rumah kita. Kemudian mempunyai saluran pembuangan air limbah yang tertutup, kedap. Artinya kedap itu ya kedap, tidak air yang masuk ke situ itu tidak terserap ke bawah gitu. Kemudian terhubung dengan saluran pembuangan air limbah ya. Sudah jelas kan sekarang, nggak bertanya-tanya lagi apa itu STBM. Dan STBM ini penting banget loh teman-teman untuk supaya kita sanitasi lingkungan kita baik, kemudian hubungan antara sanitasi lingkungan dengan sumber air minum itu kan juga erat banget ya. Jadi kalau misalnya lingkungan kita tercemar, takutnya sumber air yang ada di kita itu juga ikut tercemar gitu loh. Kalau misalnya ikut tercemar, akhirnya nanti yang namanya air ya sudah masuk ke perut, apalagi kalau pengolahannya tidak bagus. Dan bisa jadi juga itu jadi sumber penularan penyakit, infeksi seperti tipes, diare, dan lain-lain. Dan akhirnya itu nanti dampak buruknya kalau misalnya kita punya balita, punya anak bayi, itu kalau misalnya mereka terkena penyakit infeksi, tentu saja mereka jadi susah makan. Kalau mereka susah makan, jadinya terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Nah, takutnya nanti stunting nih. Nah, hubungannya panjang banget. Karena itu mulai dari sekarang, ayo kita mulai laksanakan nih 5 pilar STBM dimulai dari lingkungan rumah tangga kita. Syukur-syukur kalau kita bisa ngajarin nih ke tetangga-tetangga sebelah kita supaya ini jadi amal jariah kita. Selain jaga kesehatan juga nambah pahala nih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.